Nabila Maheswari Nugroho dari kelas 10H akan menyampaikan pendapat dan argumentasi saya pada kedudukan saya sebagai pihak yang setuju pada hari ini. Seluruh juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya zaman, banyak perubahan yang terjadi pada penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan API. Hal ini terutama terjadi di kalangan anak remaja yang saat ini semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti adanya penyingkiran kata, penambahan huruf terhadap kata yang sudah ada, penggunaan huruf, serta penambahan angka kepada kalimat penulisan. Pergeseran penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia ini disebabkan munculnya bahasa baru di kalangan anak remaja yang membuat mereka lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa baru yang mereka sebut dengan bahasa gaul. Remaja saat ini lebih cenderung menggunakan bahasa gaul yang tentunya mengikis kebakuan dari bahasa Indonesia. Hal ini akan berdampak buruk bagi generasi selanjutnya, karena bisa jadi saja generasi yang selanjutnya ini tak lagi mengenal dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku dan yang tidak sesuai dengan API. Contohnya saja dari komunikasi KAG, kata kagak, bentukan dari kata tidak yang bunyinya tit diganti kak. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan huruf K, huruf vokal diganti I dan diganti A. Huruf konsonan kedua dari G sehingga kata tidak menjadi kagak. Nah, berikut ini beberapa pengaruh perubahan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia menurut Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia yang dapat saya simpulkan. 1. Masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Masyarakat Indonesia tak lagi mengenal ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contohnya saat beberapa tahun lalu, istilah memble Aceh atau yang istilahnya sempat mengetren. Istilah-istilah tersebut lantas ditenggelam dengan sendirinya, tergantikan oleh istilah lain. Di antaranya so what gitu loh, jayus, dan kasihan deh loh. 3. Masyarakat tidak terbiasa atau justru enggan menggunakan bahasa baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bahasa bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, di antara lain surat menyurat, pembacaan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. 4. Pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara mereka sudah terbiasa dalam bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Maka, dari beberapa dampak yang saya sebutkan tadi, kita sebagai masyarakat Indonesia boleh saja mengikuti perkembangan zaman di era modernisasi ini. Tetap saja, sebagai warga Indonesia, kita tetap harus bisa menjaga tata krama dari ucapan dan bahasa yang baik dan benar terlebih dahulu, dan sekiranya memakai bahasa yang lebih santun. Sekian dan terima kasih.